ketika membicarakan kebangkitan kembali Kerajaan Selaparang sebagai Kerajaan Islam. Nama yang tidak bisa dilewatkan adalah Raden Majapahit, yaitu sosok yang dikenal sebagai Raja Islam pertama dan peletak dasar kejayaan Selaparang. Walaupun catatan tertulis tentang kehidupannya itu tidak terlalu banyak, tradisi lisan orang Sasak dan naskah-naskah kuno Lombok menyimpan gambaran tentang sosok pemimpin visioner yang membawa perubahan besar bagi Lombok Timur. Raden Majapahit digambarkan sebagai seorang bangsawan yang cerdas, muda, dan memiliki jaringan hubungan luas dengan para pedagang serta ulama dari luar Lombok. Ia tumbuh pada masa ketika Islam mulai diperkenalkan di wilayah Nusa Tenggara melalui jalur perdagangan laut. Dari kecil, ia sudah akrab dengan budaya maritim dan juga berinteraksi dengan para pelaut dan pedagang dari Jawa, Makassar, serta daerah Melayu. Lingkungan inilah yang membuatnya lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga terutama ajaran agama baru yang saat itu menyebar semakin kuat di Nusantara. Proses masuknya Islam ke dalam diri Raden Majapahit digambarkan berjalan secara bertahap. Dalam beberapa kisah tradisional, disebutkan bahwa ia belajar agama dari para mubalik yang datang ke Lombok Timur. Dari para guru inilah ia mulai memahami ajaran tentang kepemimpinan, hukum, dan akhlak yang kemudian memengaruhi pandangannya tentang bagaimana sebuah kerajaan seharusnya dijalankan. Ketika ia naik takhta, Raden Majapahit mengambil keputusan bersejarah, yaitu menjadikan ajaran Islam sebagai dasar pemerintahan, sekaligus menata kembali kehidupan masyarakat Sasak yang sebelumnya terbelah akibat runtuhnya Selaparang Hindu. Sebagai raja, Raden Majapahit dikenal sebagai sosok yang tegas tetapi tetap bijaksana. Ia membangun struktur kerajaan yang lebih teratur, memperkenalkan jabatan-jabatan baru yang berhubungan dengan urusan keagamaan, dan memastikan bahwa hukum-hukum Islam berjalan berdampingan dengan adat Sasak. Ia juga memelihara hubungan diplomatik dengan para penguasa dan ulama dari luar Lombok, sehingga ilmu keagamaan, teknologi persenjataan, serta kemampuan berdagang berkembang dengan pesat di Selaparang. Banyak sejarawan lokal meyakini bahwa stabilitas politik dan ekonomi pada masa pemerintahannya menjadi alasan mengapa Selaparang mampu tumbuh menjadi pusat budaya dan keagamaan yang kuat di Lombok Timur. Dalam kehidupan pribadinya, Raden Majapahit digambarkan sebagai tokoh yang sangat dekat dengan rakyat. Ia sering turun langsung mengawasi kegiatan masyarakat, memastikan bahwa tidak ada pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Sikap kepemimpinannya merakyat ini membuat pengaruhnya sangat kuat, dan dengan cepat ia menjadi simbol kebangkitan Sasak Islam di Lombok. Masa pemerintahannya juga menjadi masa ketika tradisi keagamaan seperti pengajian, pembacaan kitab, dan ritual-ritual Islam mulai mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Warisan terbesar Raden Majapahit bukan hanya perubahan politik, tetapi juga identitas baru bagi masyarakat Sasak. Setelah masa pemerintahannya, Selaparang tidak lagi dipandang sebagai sebuah kerajaan kecil di Nusa Tenggara, melainkan sebagai kerajaan Islam yang berpengaruh dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Meskipun biografinya tidak selalu lengkap secara detail, tapi ia telah menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mengubah arah sejarah bangsanya.